Ternyata candaan di zaman para nabi, kata Ustadz Felix ditanya. Islam sendiri, Tat, Iya. batasannya untuk bercanda di Islam. Kan ada yang bilang kalau tertawa bikin hatimu keras, Benar, gitu benar. kan. Tapi kita tahu juga gimana sih bercanda di zaman Nabi itu. Iya, Ada nggak sih misalnya lagi jalan diselengkat gitu. Iya. Itu Percaya yang paling nggak? parah gitu kali ya. Oh, nggak salah ada sahabat Nabi yang jenaka banget Iya. ya? Namanya Nuaiman. Nuaiman ya? Dia kalau ngeprank orang nggak kayak Atta Halilintar. Atta Halilintar masih mending kan ngeprank Nyamar, orang kan, iya. nyamar segala macam. Ini Nuaiman ngeprank orang, dia bilang dia kan kesel banget sama temannya nih, karena dia minta sama temannya sesuatu terus nggak dibagi kan. Akhirnya dia bilang sama orang, dia bilang gini, gue punya budak. Lu mau beli nggak budak? Dia bilang, berapa harganya? Dikasih harga. Murah nih. Iya, gue jual nih budak gue ke lu. Nanti lu samperin aja orangnya ada di situ. Temennya sendiri dijual. Diangkut. Iya, dan dibilang sama orangnya, nanti kalau lu ngambil dia pasti akan halu. Dia bilang dia bukan budak. Memang dia gitu orangnya. Nah, jadi pas diambil terus, gue bukan budak. Enggak, memang lu budak. Udah dibilangin tadi lu bakal ciri-cirinya begini. Betul. Akhirnya diambil. Jadi dijual jadi budak. Cuma kata Rasul, balikin lagi temanmu. Akhirnya dibalikin lagi. Wah, itu prank pertama kali itu dalam Prank sejarah. pertama. Iya, prank Lu bayangin, pertama lu bayangin itu. kalau punya sahabat kayak gitu coba. Lu marah nggak coba sama dia? Iyalah. Kan ngamuk kan gitu. Iya. Tapi ternyata Rasul bilang Nuaiman ini lucu. Dan Rasulullah itu menceritakan kisah itu berkali-kali di kesempatan yang lain. Bahwasanya dia punya temen yang agak aneh gitu. Iya, kayak iya, Nuaiman itu iya, kan gitu kan. seru. Makanya pranknya aneh gitu maksudnya. Nah, itu adalah salah satunya. Nah, lalu bagaimana bercanda di dalam Islam? Yang penting nggak boleh bohong aja sih. Nggak boleh merugikan orang lain. Nah, itu nggak boleh. Dan sebenarnya apakah tertawa itu mengeraskan hati? Bisa iya, bisa tidak. Karena mengerasnya hati itu tidak hanya karena ketawa, tapi karena lalai mengingat Allah kan sebenarnya kan ya. Bener. Artinya ada orang nangis terus itu bisa jadi hatinya keras juga karena lalai mengingat Allah. Tuh. Karena ada dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya umatku itu nanti umat yang senang. Jadi orang-orang yang senang itu adalah yang tahu harapannya ada Rasulullah, dia senang. Artinya gini deh, jangan sampai orang-orang ngelihat orang-orang Muslim dia nggak mau masuk Islam. Kenapa? Sedih mulu orangnya.